Ridwan Kamil buka suara soal deposito 70 miliar rupiah yang disita KPK terkait kasus korupsi Bank BJB. Pedangdut Ratu Meta alami KDRT membuat pipinya sampai bolong karena dipukul suami. Nih muka saya nih baru 3 hari kamu kayak gini ini. Sri Mulyani suntik modal 8 triliun rupiah untuk 3 BUMN Agrinas. Patrick Kluivert optimistis bawa pulang kemenangan dalam laga tandang lawan timnas Australia. Waspadai dampak buruk konsumsi kopi berlebih. Hai Okezoners, malam ini Okezone akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Rabu 19 Maret 2025. KPK sita deposito 70 miliar rupiah kasus korupsi Bank BJB. Ridwan Kamil menegaskan, deposito miliaran rupiah yang disita KPK terkait kasus dugaan korupsi, markup dan iklan BJB itu bukan miliknya. Dia juga mengaku tak tahu masalah terkait BJB. Pasalnya, selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Emil mengklaim tidak mendapat informasi atau laporan terkait permasalahan BJB dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris. KPK menggeledah kediaman pribadi Ridwan Kamil di kawasan Ciumbeluit, Bandung terkait kasus dugaan markup dan iklan pada 10 Maret 2025. Di saat bersamaan, KPK juga menggeledah kantor pusat Bank BJB di kawasan Naripan, Bandung. Dari penggeledahan tersebut, KPK menetapkan 5 tersangka, di mana 3 diantaranya pihak swasta dan sisanya dari pihak BJB. Selain deposito, KPK juga menyita rumah, bangunan, tanah, dan kendaraan. Ratu Meta alami KDRT, pipi sampai bolong karena dipukul suami. Nih muka saya nih baru 3 hari kamu kayak gini ini. Peristiwa kekerasan yang dialami Ratu Meta tersebut dibagikannya lewat Instagram pada 14 Maret 2025. Lewat video yang diunggahnya, terlihat pipi sang pedangdut berlubang dan mengeluarkan darah. Ratu mengklaim, luka tersebut terjadi karena sang suami memukulnya menggunakan obeng saat mereka cekcok mulut karena alasan sepele yakni mengganti aki mobil. Sang pedangdut mengaku tak hanya dipukul di wajah, dia juga dicekik hingga nyaris kehabisan napas, hingga diinjak di bagian perut. Semua aksi tersebut menurut sang pedangdut dilakukan suaminya di depan ART. Akibat sederet aksi kekerasan yang diterimanya dari sang suami, Ratu Meta mengaku trauma. Dia tak lagi mau bersabar dan menutupi perilaku kasar sang suami seperti yang dilakukannya selama ini. Sri Mulyani suntik modal 8 triliun rupiah untuk 3 BUMN Agrinas. 3 BUMN yang akan menerima suntikan modal itu adalah PT Agrinas Palma Nusantara, PT Agrinas Jaladri Nusantara, dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan modal yang bakal disuntikan bukan alokasi baru. Pasalnya, rencana itu sudah ditetapkan dalam APBN. Namun, saat itu belum ditentukan BUMN mana yang akan menerima kucuran modal tersebut. Karena itu, setelah 3 nama keluar, maka Kementerian BUMN mulai melakukan beberapa tahapan untuk mengajukan pencairan modal tersebut pada DPR dan Kementerian Keuangan. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengatakan suntikan modal diberikan untuk mengembangkan bidang usaha ketiga BUMN tersebut. Dari kegiatan tambah budidaya, perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan hingga revitalisasi lahan kelapa sawit. PT Agrinas Palma Nusantara menggarap perkebunan kelapa sawit seluas 221.000 hektar. PT Agrinas Jaladri Nusantara banding setir ke sektor perikanan dan PT Agrinas Pangan Nusantara menjalankan bisnis komoditas padi. Patrick Kluivert optimistis timnas Indonesia taklukkan Socceroos. Kluivert menyadari laga tandang melawan Australia tidak akan mudah, namun ia optimistis Jaijes dan kawan-kawan bisa membawa pulang kemenangan. Optimisme itu diungkapkan sang pelatih setelah melihat hasil sesi latihan pertama. Pada latihan pertama, Patrick Kluivert fokus pada permainan umpan dan penguasaan bola. Dari hasil itu, dia mengaku senang karena menilai kualitas permainan skuad Garuda sangat baik. Pelatih 48 tahun tersebut diketahui memanggil 29 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Australia. Hari ini, 19 Maret 2025, Kevin Verdonk CS akan menjalani latihan terakhir untuk mematahkan strategi permainan. Melihat laga terakhir berujung 0-0,
Timnas Indonesia berpeluang mengalahkan Australia di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga rencananya akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Waspadai dampak buruk konsumsi kopi berlebihan. Mengkonsumsi kopi kini sudah menjadi tren di kalangan anak muda di kota-kota besar. Minuman satu ini tidak akan merugikan kesehatan jika dikonsumsi dalam takaran yang sesuai, yaitu tidak lebih dari 3 cangkir per hari. Jika mengkonsumsi kopi berlebihan, Anda wajib mewaspadai beberapa efek sampingnya. Pertama, Anda bisa buang air besar lebih sering karena efek samping kopi dapat membuat pergerakan usus lebih aktif dan cepat. Namun, dalam beberapa kasus, fungsi pencahar pada kopi bisa membuat orang mengalami diare. Selain itu, kandungan asam pada kopi jenis Robusta bisa menyebabkan iritasi pada lapisan lambung dan usus yang menyebabkan gastritis atau sindrom iritasi usus besar. Konsumsi kopi berlebih juga bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil. Hal ini karena kopi bersifat diuretik yang mampu merangsang pembuangan urin. Agar tak dehidrasi, pastikan juga Anda mengonsumsi banyak air putih saat mengonsumsi kopi. Nah, itu tadi 5 berita terhangat yang bisa Anda baca di okezone.com lengkap cepat beritanya. Bye Okezoners!